Football Universe. Perkenalkan, dia adalah Ailton Gonçalves da Silva. Pasti banyak dari kita yang baru pertama kali mendengar namanya, atau juga baru pertama kali melihat fotonya. Padahal pemain ini adalah salah satu penyerang hebat Brazil yang sangat dihormati di Jerman. Tetapi, jika kita coba mencari fotonya menggunakan seragam tim nasional Brazil, maka kita tidak akan menemukannya. Mengapa demikian? Berikut kisahnya. Seperti halnya pemain-pemain Brazil lainnya, Ailton memulai karirnya dengan bermain sepak bola di klub kecil bernama Ipiranga Football Club di tahun 1993. Pada tahun berikutnya, Ailton berhasil bergabung bersama klub internasional di kota Porto Alegre. Tetapi karena penampilannya kurang meyakinkan, maka Ailton dipinjamkan ke klub kasta kedua Mogi Mirim di kota Sao Paulo. Di musim selanjutnya, Ailton pindah lagi ke klub Santa Cruz. Di klub ini, dia mulai menunjukkan penampilan menarik, hingga akhirnya direkrut klub Guarani di musim berikutnya. Di Guarani, Ailton berkembang sangat pesat. Dia mampu mencetak 20 gol dari 43 penampilannya. Karena penampilan yang gemilang ini, akhirnya Ailton dipinang klub di luar Brazil, yaitu Tigres UANL dari Meksiko. Selama bermain untuk Guarani dan Tigres, Werder Bremen, salah satu klub besar dari Jerman, telah tertarik kepada Ailton. Dan akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1998, mereka membeli Ailton seharga 2,5 juta euro dari Tigres UANL. Wolfgang Sitka, yang adalah bos Bremen waktu itu, tahu betul kelebihan Ailton. Sayangnya Sitka dipecat 3 hari setelah Ailton direkrut. Pengganti Sitka, Felix Magath, tidak terlalu menyukai Ailton waktu itu, sehingga Ailton tidak mendapatkan kesempatan bermain. Tercatat, selama 3 minggu pertama di Bremen, Ailton hanya makan, tidur di hotel, dan hanya berlatih beberapa kali tanpa pernah dimainkan di pertandingan resmi. Di musim pertamanya bersama Bremen, akhirnya Ailton hanya dimainkan 4 kali dan mencetak 2 gol. Nasib Ailton tidak terlalu bagus. Tetapi beruntung, Felix Magath akhirnya dipecat dan diganti oleh Thomas Schaaf. Pelatih baru ini melihat potensi yang ada di dalam diri Ailton. Meskipun saat itu berat badan Ailton telah melebihi batas normal, yaitu 80 kilo dengan tinggi hanya 177 cm. Dan hal ini juga yang membuat Schaaf agak ragu apakah kondisi fisiknya dapat menunjang penampilannya. Di musim keduanya bersama Bremen, akhirnya Ailton mendapatkan kesempatan emas saat Bremen bertanding away ke kandang Wolfsburg. Masuk di menit ke-15 sebagai pemain pengganti, Ailton berhasil membawa Bremen menang 2-7 dengan sebuah gol dan 2 buah assist. Hal ini membuat pelatih Bremen, Thomas Schaaf, terpukau dan tidak meragukan Ailton lagi meskipun dia masih kegemukan. Di musim 1999-2000, permainan Ailton meningkat pesat dan dia berhasil membuat 16 gol dan 14 assist yang membuat ofisial dan fans Bremen semakin kagum padanya. Salah satu kelebihan Ailton adalah akurasi tendangannya, sehingga dia sering mencetak gol-gol yang sulit dengan tendangan terukurnya. Hal ini tidak lepas dari peran Thomas Schaaf yang memberikan latihan tambahan khusus untuk melatih tendangannya. Schaaf juga secara taktik mendorong 2 pemain kunci Bremen, Andreas Herzog dan Johan Mico, untuk memberikan umpan-umpan matang dari lini tengah yang dengan tepat dapat dimanfaatkan Ailton untuk menjadi gol. Di 2 musim berikutnya, permainan Ailton semakin meningkat. Dia kini menjadi andalan utama Schaaf di lini depan. Karena perkembangan yang positif ini, seperti biasa, klub penguasa Liga Jerman, Bayern Munchen, berniat untuk membelinya. Tetapi pihak Bremen tak mau melepas Ailton. Akhirnya, karena permintaan mereka ditolak, Bayern Munchen kemudian membeli striker Belanda, Roy Makaay, dari Deportivo.
Puncak kehebatan Ayrton adalah di musim 2003-2004. Saat itu, pria kelahiran Mogueiro 19 Juli 1973 ini menjadi top skor Bundesliga dengan 28 gol. Ayrton berhasil mengalahkan Roy Mackay dari Bayern Munchen, posisi kedua dengan 23 gol, dan Martin Max dari Hansa Rostock dengan 20 gol. Dia juga terpilih menjadi pemain terbaik Bundesliga pada musim tersebut. Di Eropa, Ayrton bahkan hampir menjadi pencetak gol terbanyak musim tersebut. Dia hanya kalah dari Thierry Henry di Arsenal. Bukan hanya meraih penghargaan sepatu dan bola emas, Ayrton juga sanggup mengantarkan Bremen menjuarai kompetisi sepak bola kasta tertinggi Jerman tersebut, yang terakhir kali dimenangkan Bremen di musim 1992-1993. Bremen juara setelah mengumpulkan 74 poin dari 34 pertandingan. Klub berseragam hijau itu mengalahkan Bayern Munchen di posisi kedua dengan 68 poin, dan Bayer Leverkusen di posisi ketiga dengan 65 poin. Ayrton adalah penyerang yang sangat berani. Dia tidak pernah takut berduel dengan pemain belakang manapun untuk bisa mendapatkan bola terlebih dahulu dan melesakkannya ke gawang lawan. Dia punya semua kemampuan untuk menjadi striker yang hebat, kenang pelatih Bremen saat itu, Thomas Schaaf. Di tengah prestasi Ayrton yang cemerlang tersebut, dirinya sangat kecewa karena ternyata dia tidak dipanggil untuk masuk dalam 25 pemain yang didaftarkan Carlos Alberto Pereira di Copa America 2004. Alasannya adalah tak ada tempat bagi striker Brasil yang bertubuh gempal untuk berada di tim Seleção. Saat itu memang Brasil lagi memiliki striker-striker hebat yang penuh talenta, seperti Adriano, Luis Fabiano, Julio Baptista, dan Wenger Love. Pilihan Carlos Alberto juga tidak sepenuhnya salah, karena pada waktu itu Brasil mampu keluar menjadi juara Copa America 2004 dengan Adriano menjadi top skor kompetisi tersebut. Merasa tidak dipedulikan oleh tim nasional Brasil, Ayrton kemudian mengajukan izin memiliki paspor Jerman dan berniat untuk bermain untuk tim nasional Jerman. Hal ini dirasa oke, karena Ayrton sudah tinggal cukup lama di sana. Namun kekecewaan kembali didapat, karena timnas Jerman saat itu juga tak membutuhkan jasanya. Mereka masih memiliki penyerang-penyerang hebat seperti Klose, Lukas Podolski, dan Kevin Kurani. Kesempatan kembali terbuka untuk membela tim nasional saat pelatih tim nasional Qatar, Philippe Troussier, menawarkan Ayrton untuk bergabung di tim nasional Qatar. Ayrton langsung sangat senang dan merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya. Dan dia pun langsung mengiyakan hal tersebut. Tapi apa daya, FIFA tidak memberikan izin karena Ayrton tak ada hubungan darah ataupun pernah tinggal lama di Qatar. Hal ini membuat dirinya tak dapat membela negara Timur Tengah tersebut. Masa keemasan Ayrton mulai meredup ketika di musim 2004-2005 dirinya memutuskan untuk bermain di klub seteru Werder Bremen, yaitu Schalke 04. Di sana dia gagal menunjukkan performanya seperti saat bermain di mantan klubnya. Akhirnya dirinya pun berpindah-pindah klub. Sepanjang tahun 2006 hingga 2011, Ayrton membela 11 klub, antara lain Besiktas di Turki, lalu kembali ke Jerman dengan Hamburg SV dengan status pinjaman. Di musim berikutnya dia bermain di Serbia bersama Red Star Belgrade, lalu berturut-turut bermain di Grasshopper, Duisburg, Donetsk, dan SCR Attah. Setelah gagal bermain di Eropa, Ayrton pulang kampung dengan bermain di Campinese dan hanya bermain sekali di pertandingan resmi. Dirinya akhirnya memilih bermain di Asia, tepatnya di Cina, dengan membela Chongqing Lifan, dengan hanya tampil 5 kali di pertandingan resmi. Ayrton memang tak bisa lepas dari Jerman. Di akhir karirnya dia memilih klub Divisi 6 VfB Hasla Bigen. Masuk di menit ke-68 dan membawa klub tersebut mencetak rekor penonton. Terdapat 1.300 pasang mata hadir menyaksikan Ayrton di usia senjanya.
Di klub ini juga Ayrton menyatakan pensiun dari dunia sepak bola, dunia yang membesarkan namanya. Sampai akhir karirnya, Ayrton tidak pernah sekalipun mengenakan jersey tim nasional negaranya ataupun negara lain. Dia adalah salah satu bakat besar Brazil yang sangat dihormati di Jerman. Bahkan fans Bremen sampai saat ini masih memperingati hari legenda sepak bolanya itu setiap bulan September. Meskipun Ayrton tak pernah mengangkat trofi juara untuk negaranya, tetapi dia tetaplah sang juara di hati fans Werder Bremen.